Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Muhammad Akbar. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 57 Provinsi Kalimantan Utara. Saya dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini bertugas pada UPTD KPH Malinau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan workbook atau buku kerja kesiapsiagaan bela negara. Tugas ini diberikan oleh Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD selaku tutor saya. Baik, yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang kesiapsiagaan jasmani dan arti kesehatan? Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya, tuliskan manfaat kesiapsiagaan jasmani. Manfaat apabila menjaga dan memelihara kesehatan jasmani. Yang pertama, memiliki postur yang baik, sehingga memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti maupun cedera. Yang ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan bela negara. Adapun bentuk latihan untuk kesiapsiagaan jasmani antara lain: yang pertama, lari 12 menit, yang kedua pull up untuk pria dan chinning untuk wanita, yang ketiga sit up, yang keempat push up, yang kelima shuttle run, yang keenam lari 2,4 km atau Cooper test, dan yang terakhir berenang. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kesiapsiagaan jasmani diantaranya mengukur daya tahan jantung dan paru-paru dengan protokol tes lari 12 menit. Metode ini ditemukan oleh Kenneth Cooper, seorang flight surgeon yang disebut dengan metode Cooper. Selanjutnya, tips melaksanakan kesiapsiagaan jasmani. Tips melaksanakan kesehatan jasmani antara lain: yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur dengan porsi yang cukup. Yang kedua, mengatur pola tidur yang baik. Yang ketiga, biasakan berolahraga. Yang keempat, memperbanyak konsumsi air putih. Dan yang kelima, buang air segera, jangan menundanya. Yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang kesehatan mental dan bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan mental? Baik, kesehatan mental merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Ada beberapa cara dalam meningkatkan kesiapsiagaan mental, antara lain: yang pertama, menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya, ikhlas dan bersyukur. Yang kedua, berpikir positif dan bersikap sportif. Yang ketiga, percaya diri dan memiliki semangat hidup. Yang keempat, siap menghadapi tantangan dan berusaha untuk mengatasinya. Yang kelima, terbuka, tenang, dan tidak emosi bila menghadapi masalah. Selanjutnya, contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Dalam halnya saya yang merupakan pegawai baru atau seorang CPNS, saya menerima dan mengakui kekurangan saya di dalam dunia kerja yang baru, sehingga saya harus berpikir positif dan harus percaya diri untuk menghadapi tantangan itu dengan sikap yang terbuka dan mampu mengatasi emosi di saat menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang kecerdasan emosi dan 4 komponen dalam kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah potensi yang dimiliki seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dan 4 komponen kecerdasan emosi: yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, keterampilan sosial. Yang keempat, empati.
Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosi? Di dalam buku The Emotional Revolution oleh Norman Rosenthal, ada beberapa cara meningkatkan kecerdasan emosi. Antara lain, pertama, cobalah merasakan dan memahami perasaan Anda sendiri. Kedua, jangan menilai dan mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Ketiga, lihatlah bila Anda menemukan hubungan antara perasaan saat ini dengan yang sama di masa lalu. Keempat, hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Yang kelima, dengarkan tumbuh Anda. Yang keenam, mintalah bantuan orang lain bila Anda tidak mengetahui perasaan Anda. Yang ketujuh, masuklah ke alam bawah sadar Anda. Yang kedelapan, tanyakan pada diri Anda, apa yang saya rasakan saat ini? Yang kesembilan, tulislah pikiran dan perasaan Anda ketika sedang menurun. Yang kesepuluh, tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Selanjutnya, contoh tata tempat acara pemerintah, pusat, dan daerah. Ada banyak contoh kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Kali ini saya mengambil salah satu contoh posisi duduk di saat rapat. Saat rapat dengan menggunakan susunan meja berbentuk U, maka pemimpin rapat berada di depan, seperti yang digambarkan pada nomor 1. Apabila dengan menggunakan susunan meja bulat, maka pemimpin rapat berada seperti yang digambarkan pada nomor 1 dan tidak ada yang duduk berpapasan dengan pemimpin rapat. Selanjutnya, tuliskan tanggapan saudara tentang workbook kesiapsiagaan bela negara. Baik, workbook ini sangat kreatif dan menarik, sehingga saya termotivasi untuk mengisinya dengan kreatif pula. Dan dengan workbook ini, saya dapat lebih mudah untuk memahami makna kesiapsiagaan bela negara dengan baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.